Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pastilah menginginkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita juga menginginkan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apalagi ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan, maka syiar di bulan suci Ramadan itu senantiasa mengajak kita untuk bagaimana caranya amal ibadah Ramadan kita ini menjadi sebab kita ditinggikan oleh Allah derajat kita di sisinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kiat-kiat agar kita ini bisa menggapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika kita ingin menjawab pertanyaan ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ya, Allah berfirman di ayat ini, di ujung ayat ini Allah menegaskan, a'dhamu darajatan 'indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini? Nah, itulah yang bisa kita jadikan pelajaran tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki derajat termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka ini? Allah sebutkan di awal ayat, alladzina amanu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapat derajat termulia, teragung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiat yang pertama dan utama adalah mengokohkan keimanan kita. Kita kokohkan iman kita ini, kita jaga iman kita ini. Iman itu apa? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, al-imanu, iman itu adalah yakinu bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wa iqraru bil lisani, diikrarkan dalam lisan, dan wal amalu bil arkan. Antara hati, lisan, dan perbuatan itu sinkron, memancarkan dan mencerminkan nilai-nilai dari rukun iman yang 6 itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, iman kita harus kokoh dan iman kita harus dijaga. Kenapa? Karena iman ini fluktuatif. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yaziduhu bit ta'ah, bertambahnya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin mengokohkan iman kita ini agar kita nanti mendapat derajat termulia di sisi Allah, di antara caranya adalah bagaimana kita mengurangi atau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, sekaligus pada saat yang sama kita memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lanjutan ayatnya Allah berfirman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Bagaimana cara hijrah itu? Ya, sebagaimana yang kita pahami, hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah man hajara, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah darinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapat derajat teragung termulia di sisi Allah, kiat yang kedua adalah menghadirkan semangat dan sikap hijrah selalu, yakni menghadirkan semangat untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang ketiga, di dalam ayat itu Allah lanjutkan wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kiat yang ketiga adalah menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah itu adalah kiat ketiga agar kita mendapat derajat yang teragung di sisi Allah. Berjuang itu apa? Berjuang itu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Dimulai dari apa? Dimulai dari menundukkan hawa nafsu kita agar selalu dalam ketaatan kepada Allah. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, al-mujahid, orang yang berjuang itu adalah man jahada nafsahu. Mereka orang-orang yang berjuang terhadap nafsu atau hawa nafsu mereka fi ta'atillah, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pahami bahwa berjuang di jalan Allah itu puncaknya adalah berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mampu melakukan tiga kiat ini, memperkokoh dan menjaga keimanan kita, menghadirkan semangat hijrah selalu dalam diri dan kehidupan kita, dan yang ketiga adalah menghadirkan semangat dan kesiapan untuk senantiasa berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, maka insya Allah kita akan menjemput apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama adalah diberi derajat yang paling agung di sisi Allah, dan kita diberi keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.